Sahabat Explore, kembali lagi di part 2. Kali ini masih berurusan dengan Kang Henry nih, karena masih banyak cerita yang pengen kita ulas dengan Kang Henry. Kang Henry, nah tadi kita pertama kan ngomongin gimana sih Kang Henry ini merintis usahanya. Dan yang kedua nih ada cerita menarik juga dari sisi non-bisnisnya. Kita akan bicara nih soal developmental impact, peran Kang Henry khususnya memberdayakan masyarakat, termasuk juga terhadap perkembangan madu itu sendiri ya Kang Henry. Kang Henry, mungkin kita mulai dari bedah produknya Kang Henry dulu nih. Boleh. Ini kan saya lihat nih di sini ada produk Imago ya kan, berikut dengan kemasannya gitu ya. Yes. Nah Kang Henry boleh jelasin nggak nih Kang Henry? Ini dibukain gimana Kang Henry? Boleh. Oke. Nah di dalamnya ada apa aja dan ini kira-kira nih dari mana nih buatnya nih Kang Henry? Oke, silakan Kang Henry. Oke, Kang. Jadi ini ya yang tadi saya sampaikan, memang kita create khusus produk kita tuh lebih eksklusif karena awalnya memang untuk B2B ya, souvenir. Ternyata di pasar retail pun ini juga menarik gitu. Jadi banyak merek, salah satu di toko offline kita, ternyata banyak peminatnya itu untuk sebagai gifting gitu ya. Dan ini box ini memang kita kolaborasinya itu dengan UMKM lokal di Tasikmalaya. Yang memang kebetulan masih saudara gitu ya. Jadi kenapa kita bisa nge-reduce harga gitu ya. Masih satu lini dengan kita. Dan ini memang pembuatan ini juga melibatkan banyak tenaga kerja lokal. Nah Kang Henry, sebelum jauh, ini dari mana Kang? Tasikmalaya. Tasikmalaya, tuh warga Tasikmalaya, produknya ada di sini. Ada sama Kang Henry. Nah boleh lagi Kang Henry. Jadi ini pembuatan ini tuh melibatkan hampir puluhan warga lokal. Jadi biasanya tetangga-tetangga rumah itu diajarin bagaimana cara membuat, kemudian mereka membuat box. Dan boxnya ini kita memang tidak hanya ini, tapi bisa custom, mulai dari warna, bentuk, contoh seperti ini. Ada macam-macam berarti ya Kang Henry? Ada macam-macam. Nah, selain box nih Kang Henry, ada lagi nggak Kang Henry yang dibuat sama UMKM lokal? Nah, ini juga salah satunya adalah sendok kayu. Sendok kayunya juga. Madu itu kan memang lebih bagusnya itu dikonsumsi dengan sendok kayu gitu atau plastik. Nah, kita kenapa pilih kayu? Ini juga diproduksi oleh UMKM lokal dari Bali gitu. Jadi ini dari UMKM Bali dan mereka juga sama pemberdayaan terhadap masyarakat lokal juga. Wah, keren sekali ini Kang Henry ya. Jadi memang selain cuan dari bisnis madunya, tapi juga turut memperhatikan nih produk-produk lokal ya. Jadi sesuai tagline lah, bangga buatan Indonesia gitu ya Kang Henry ya. Nah Kang Henry, selain ini, selain memberdayakan tadi ya UMKM lokal, aktivitas Kang Henry apa aja sih? Boleh ceritain sih Kang Henry yang berhubungan dengan mungkin ya masyarakat sekitar atau mungkin ada program kemitraan dengan masyarakat Kang Henry? Jadi kami selain berwirausaha, kami juga aware bahwa usaha kami ini kan banyak disupport ya oleh rekan-rekan yang mensupport usaha kami. Para pengrajin, kemudian para budidaya lebah, beekeeper setelah kita sebutnya. Mereka inilah yang sebetulnya pekerja keras gitu ya. Yang mereka setiap hari memantau untuk mendapatkan madu yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut tentunya kita juga harus mendampingi mereka gitu ya. Vendor-vendor atau supplier ataupun rekanan yang terlibat secara langsung dengan kami. Kami memberikan pelatihan, kami juga memberikan pendampingan. Berikan pelatihan juga? Kemudian pendampingan, kemudian selain itu kami juga tidak hanya yang terlibat secara langsung untuk usaha kami, tetapi kami juga memberikan pendampingan pelatihan untuk UMKM di sekitar Cilengsi. Jadi kami ada satu grup namanya Maju Bersama. Ayo kita maju. Siapa yang mau maju bersama? Jadi bareng-bareng ya. Bareng-bareng gitu. Jadi di grup itulah akhirnya kita saling sharing informasi. Kemudian kalau misalkan saya belum bisa nih cara bikin pitch deck, gimana caranya kalau misalkan saya ketemu dengan buyers sampai kita latihan presentasi, latihan kita ngobrol, ini ceritanya simulasi lah buyers sama sebagai seller, kemudian bagaimana cara presentasi yang baik, bagaimana cara kita bikin pitch deck, bahkan ada yang sampai bagaimana cara mengetik di Words dan bikin PowerPoint gitu. Keren sekali ini. Berarti kan ilmu yang diperoleh sama Kang Henry ini kan diturunkan lagi ya, di sharing lagi ya ke teman-teman UMKM ya. Itu gratis kan? Gratis. Jadi kita berharap bahwa kami berkembang, tapi ada juga banyak imago-imago lainnya, pengusaha-pengusaha lainnya juga yang akan terus berkembang juga. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa semakin kami berpikir ya, berprinsip semakin banyak kita berbagi atau sharing, itu semakin banyak juga yang kami dapatkan dari pintu-pintu lainnya yang terbuka gitu.
Jadi kalau dengan komunitas petani ini memang kita lebih banyak bekerja dengan komunitas. Jadi komunitas petani kita tuh ada di Gunung Gede Pangrango, ada di Garut, ada di Jawa. Jadi nggak cuma di Jawa Barat aja ya? Tidak. Jadi bahkan kita saat ini memang sedang approach juga dengan satu komunitas di Kalimantan gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun. Biasanya kami akan melihat dulu mereka program jenis kerjasamanya seperti apa gitu ya. Kemudian melihat apakah komunitas itu solid atau tidak. Dan biasanya kalau misalkan seperti contoh yang di Gunung Gede Pangrango, biasanya kan kita ada pertemuan gitu karena mungkin lebih dekat ya. Ada pertemuan jadi kita bisa melihat oh iya orang-orangnya juga bisa dipercaya. Berarti Kang Henry sampai ke sana tuh. Kita harus turun mau nggak mau. Kita harus turun ke lapangan, harus melihat langsung proses budidayanya, kita harus mengenal dan semua para petaninya. Kenapa? Karena itu penting untuk meningkatkan trust gitu. Karena kita harus mengedukasi bahwa untuk mendapatkan madu yang berkualitas, kita kan tidak hanya sekedar bahwa oh saya dilengkapi dengan izin edar BPOM dan lain-lain, tetapi dari hulu ke hilirnya kita harus paham juga, kita harus tahu juga bahwa mereka benar-benar menjalankan sesuai dengan SOP gitu. Kadang kan yang kita khawatirkan dari kitanya sudah benar-benar sesuai izin edar dan lain-lain gitu, tapi di belakangnya kan kita tidak pernah tahu. Nah itulah yang sekarang ini kita sedang maintain bagaimana agar mereka pun juga turut terinformasi dan bertanggung jawab gitu untuk memberikan produk-produk yang berkualitas. Kok bisa ya Kang Henry? Maksudnya udah fokus di bisnis tuh masih sempat belusuk-belusukan tuh ke daerah-daerah, apalagi nanti rencananya di Kalimantan tuh. Kok bisa sih Kang Henry? Ya, jadi karena kami melihat bahwa pada saat misalkan ada satu komunitas yang dia memang udah serius, kemudian dia juga perlu untuk berkembang. Kenapa kita tidak berkolaborasi saja? Karena kan waktu kami sebetulnya juga terbatas ya kalau harus membudidaya langsung. Nah jadi kami saling memberikan mutualisme, kami memberikan pendampingan, kami memberikan suntikan modal, kami memberikan bibit-bibit dan lain-lain gitu, koloni. Nah mereka yang mengelola nanti setelah ada hasil panen, kami nanti yang akan membeli dengan fair trade. Jadi harga yang kami beli pun adalah harga pasaran, harga wajar. Berarti Mago juga sudah dengan prinsip fair trade itu ya? Betul. Itu sangat bagus sekali sih Kang. Karena penting, maksudnya bahwa usaha ini kan kita tidak hanya untuk menguntungkan diri kita saja gitu ya, tapi berkebaikan untuk lingkungan dan sosial itu sangat penting. Berarti benar-benar memikirkan kesejahteraan para petani ya. Walaupun memang kan secara bisnis memang intinya tidak langsung berkaitan dengan madunya gitu ya, petaninya aja kan gitu kan, tapi Kang Henry sampai berpikir seperti itu ya. Karena untuk menjaga keberlanjutan juga, untuk menjaga keberlanjutan usaha dan lain-lain. Dan semua itu memang sebagai bentuk tanggung jawab kami juga kepada pelanggan, kami tuangkan dalam bentuk laporan. Jadi kami sudah menyusun laporan sustainability report atau laporan berkelanjutan. Yang di mana di laporan itu kami menginformasikan produk apa saja yang terjual, apa yang sudah kami lakukan untuk menjaga lingkungan, kayak penghematan listrik, pengolahan limbah, kemudian kelas sosial yang kami jalankan selama tahun berjalan seperti itu kami tuangkan dalam buku laporan. Dan ternyata pada saat kami presentasi di buyers, itu mereka appreciate. Gitu. Ya ini sangat keren sih, maksudnya walaupun sekelas UMKM, tapi Kang Henry itu sudah sampai memikirkan bagaimana menyusun laporan keberlanjutan ya, aspek-aspek keberlanjutan tuh sangat ditekankan di Imago ini nih. Keren sekali Kang. Nah Kang, kita ngomongin soal pengembangan madu sendiri ya, yang pasti yang saya tangkap tuh di awal adalah madu yang dibuat Kang Henry itu bukan madu yang biasa-biasa saja ya, tapi sudah memiliki nilai tambah. Nah otomatis kan perlu ada konsistensi dalam riset dan pengembangannya. Nah sejauh mana sih Kang pengembangan madu ini ke depan Kang Henry? Jadi saya tuh selalu gundah gitu kalau misalnya melihat madu kita itu selalu dinilai kurang baik gitu. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di Indonesia sendiri. Orang tuh banyak yang skeptis, ini madunya pasti palsu, ini madunya dan mungkin memang di fakta di lapangan itu kita juga bisa menyikirkan bahwa banyak terjadi pemalsuan madu. Makanya kita berinisiasi bahwa apapun yang kita produksi adalah harus benar-benar sesuai dengan kontrol kita, bahwa madunya adalah madu murni. Kemudian bagaimana kita bersaing dengan pasar global, ya kita harus berani memberikan value lain gitu. Selama ini kan yang terkenal dengan salah satu brand dari New Zealand atau Australia atau Thailand. Kenapa kita tidak bisa maju seperti mereka gitu ya? Nah itulah yang memicu kami gitu, bagaimana akhirnya kita kalau misalnya kita tidak bisa bersaing di madu murni, kita harus bikin
madu rempah. Kita kaya dengan rempah. Kenapa kita kita kombinasikan? Kemudian itu kan tidak asal kombinasi, tapi kita riset. Kita bekerja sama berkolaborasi dengan periset. Yang saat ini yang paling mumpuni adalah dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Di sana kan gudangnya para periset. Kita berkolaborasi dengan mereka, bagaimana menciptakan satu produk yang berkualitas, yang memiliki nilai jual, dan memiliki nilai inovasi, karena mungkin baru pertama di Indonesia atau bahkan di dunia, dan memberikan nilai benefit lainnya. Dan tentunya juga ada jurnal ilmiahnya, sehingga orang pada saat melihat ini apa produk baru, tapi pada saat kita informasikan ini ada jurnalnya, ini hasil risetnya, hasil penelitiannya, dan ini mengandung itu baik untuk kesehatan. Tunggu, Kang, berarti ini risetnya khusus untuk si madu ini? Iya. Oh, keren banget sampai dirisetin. Itu masuk ke jurnal, Kang? Masuk ke jurnal. Di mana, Kang? Jadi kita itu sampai dibuatkan jurnal ilmiah internasional yang terbit di Elsevier, Inggris. Orang kalau udah tahu Elsevier, Inggris pasti wow gitu kan. Karena susah untuk tembus ke sana. Dan kami berhasil masuk ke sana. Apa itu topiknya, Kang, waktu itu? Topiknya terkait produk Itox. Madu. Yang produk Itox ini. Dengan metode pengolahan yang kami gunakan. Yaitu proses untuk riset dan proses untuk pembuatan jurnal pun memang dibantu oleh periset dari BRIN. Itu ada, kami itu dibantu oleh ahli mikrobiologi dari Jogja. 2, ada ahli PPTG teknologi dari Bandung, ada ahli iradiasi. 2 orang. Jadi betul-betul produk kami ini seserius itu diriset sama orang-orang hebat, dan alhamdulillah menghasilkan produk yang sesuatu yang memiliki nilai ternyata tidak hanya Indonesia tapi juga di luar gitu. Berarti udah paten kali lah, Bang, ya? Iya. Paten kali lah. Dan memang udah ada patennya juga. Udah paten, benar. Keren sekali nih, Kang Hendry. Terus apa lagi ya ini yang kita bisa kulik ya? Tadi udah masuk ke jurnal, kemudian ke depan apa nih, Kang? Apa nih yang sedang dikembangkan gitu ya? Jadi seperti tadi bahwa kita untuk menciptakan madu-madu yang unik dan berkualitas, memang mau nggak mau kita harus melakukan banyak riset. Jadi saat ini kami sedang intens terus riset, yaitu mencoba untuk launching, untuk meng-create madu dengan kandungan DHA 8 kali lebih tinggi dari salmon. Kebayang nggak orang minum madu tapi mengencerkan otak? Gitu. Keren sekali, Kang. Nah, sahabat ekspor, jadi itu semua tadi cerita dari Kang Hendry. Kita udah bicara soal aspek developmental impact-nya, mulai dari aspek pemberdayaan masyarakatnya, terus juga ternyata produk-produk kemasannya ini juga disupport oleh UMKM lokal, dan terakhir tadi kita ngomongin kajiannya ya, risetnya dan pengembangan madu ke depan. Nah, Kang Hendry, kan tadi dari ceritanya Kang Hendry kan dukungan dari pemerintah ya, terutama dari LPI tadi ya, terus juga tadi ada BRIN, ada Kemenkraf, ini kan sangat mengakomodir dan memfasilitasi gitu kan keberlangsungan bisnisnya Kang Hendry. Menurut kacamata Kang Hendry sebagai pelaku UMKM, apa sih harapannya dan bagaimana nih kehadiran mereka terhadap keberlangsungan bisnisnya pelaku UMKM menurut Kang Hendry? Mungkin bisa diceritakan. Jadi yang kami lihat ini ya, pemerintah 5 tahun ke belakang ini benar-benar support untuk UMKM, gitu ya, mulai dari program-program, kemudian pendampingan. Nah, saatnya kita UMKM ini memanfaatkan peluang itu. Ya mungkin memang tidak semua, kadang berpikir capek gitu, ikut pelatihan, apalagi misalkan harus berangkat gitu ya, kan banyak juga yang online. Optimalkan. Kenapa? Bagaimana kita memperkenalkan produk kita untuk dinotis, terutama misalkan sama pemerintahan gitu ya, atau perusahaan, kalau kita sendiri tidak ikut serta di pelatihan atau di pendampingan. Berarti motornya dari kita gitu. Dari kita. Jadi pada saat ada pelatihan, misal kadang orang menyebut Imago katanya sering ikut pelatihan ini. Sebetulnya kita ikut pelatihan itu sebagai satu wujud bahwa kami ini ingin berjejaring, ingin dilihat gitu loh. Karena kadang banyak juga kan misalkan instansi yang mereka mencari produk lokal yang berkualitas, tetapi mereka nggak tahu karena ya kita sendiri tidak memperkenalkan, gitu. Jadi buat teman-teman UMKM, jangan pernah takut untuk mencoba yang pertama, kemudian berjejaring itu sangat penting. Berjejaring itu tidak harus kita datang langsung, tetapi melalui program pendampingan, pelatihan salah satunya yang dilaksanakan oleh LPEI, dan kita masuk ke jaringannya LPEI, itu kita networkingnya terbuka luas. Kita tahu dengan mentor-mentor, kita dikenalkan dengan calon buyers, kita diikutsertakan dengan pameran.
itu buat kami UMKM yang baru itu sangat berharga banget. Itu peluang besar. Jadi optimalkan, manfaatkan kesempatan-kesempatan atau program-program yang ada di pemerintah saat ini. Gitu. Nah terakhir Kang, kira-kira apa sih pesan-pesan yang khusus nih buat LPI gitu ya, yang telah memberikan dukungan lah kepada para pelaku UMKM ini Kang Henry? Ya, jadi terkhusus untuk LPI, kami sendiri sebagai yang merasakan gitu ya, sangat berterima kasih yang pertama karena secara tidak langsung bahwa usaha kami ini sangat berdampak gitu ya, berkembang pun memang salah satunya adalah melalui program pendampingan LPEI. Dan diharapkan bahwa kegiatan program untuk UMKM tidak hanya di Jabodetabek tapi di nasional gitu ya juga terus berkembang. Jadi terus berlanjut program-programnya dari mulai CPNE, kemudian ada program lanjutan. Dan saya lihat memang selama ini programnya sudah berjalan. Nah ini mungkin lebih kepada kuantitasnya yang diperbanyak. Kenapa? Karena mungkin juga banyak UMKM lain yang belum tersentuh gitu ya, yang membutuhkan kehadiran LPEI untuk membangun mereka, membangun bisnisnya menjadi go global gitu. Siap. Semoga program CPNE ini bisa menjangkau lebih luas lagi ya Kang. Betul. Nah closing hari ini saya mendapatkan satu quotes dari tokoh kita Kang Henry gitu kan, manfaatkan dan optimalkan fasilitas dari pemerintah dan memang motor penggeraknya kita sendiri untuk bisa maju. Dan mungkin demikian Kang bincang-bincang hari ini, sudah ada 2 sesi nih. Tadi ngomongin cerita bisnisnya Kang Henry, terus kedua dari sisi non bisnisnya Kang Henry. Terima kasih banyak Kang Henry atas waktunya. Sama-sama Kang. Semoga Imago ini bisa sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Dan pipeline bisnisnya ya kan, yang tadi ke negara yang disebutkan tadi bisa segera terrealisasi. Amin. Dan produk-produknya juga bisa semakin mendunia gitu ya Kang Henry. Oke, itu aja sahabat Explore. Nah, oh ya Kang Henry, terakhir mungkin promosi sedikit. Kang Henry, kalau misalkan teman-teman sahabat Explore pengen tahu lebih detail tentang produk Imago ini, bisa lihat di mana Kang? Ya. Jadi kami ada website imagohani.com, kemudian Instagram kami imagorauhani. Kami membuka kesempatan juga berkolaborasi tidak hanya dengan perusahaan besar, tapi juga dengan sesama UMKM. Jadi barangkali siapapun yang tertarik untuk berkolaborasi dengan kami untuk penyediaan isi hampers atau untuk penyediaan box dan lain-lainnya, silakan DM kami. Kolaborasi adalah kunci gitu ya. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak sahabat Explore. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore. Salam Explore.